Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur pada Allah dan salawat wassalam kepada Rasulullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada video kedua kali ini. Kita sambung video kemarin yaitu hadis kedua. Itu hadis kedua, hadis Arba'in An-Nawawi daripada syarah Syekh Hisham Kamil. Kita langsung lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idza tala'a alaina rajulun shadidu buyadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada anna la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabilan wala sadaqata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa sadaqa wa yusaddiquhu qala akhbirni anil iman qala an tu'mina billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa sharrihi qala sadaqta qala akhbirni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala akhbirni anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il qala akhbirni an amratiha qala an taridal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan summa intalaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu rasul wa rasulullah alam qala fa innahu Jibril atakum ya yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Itulah hadis kedua. Sedikit panjang memang. Tapi dibandingkan kita menghafal Quran ini tidak ada bandingannya lah. Jadi dalam hadis tersebut bagaimana artinya daripada Umar radhiyallahu anhu ketika itu Umar ini bersama berkumpul pada Nabi, ya kan? Datanglah seorang laki-laki yang tidak ternampak, yang putih betul orangnya, putih sekali, putih dari pakaiannya dan rambutnya hitam sekali, ya, dan tidak terlihat dari satupun bekas orang musafir gitu, nggak nampak orang seperti orang berjalan. Nah, dia seperti memang betul-betul orang nggak nampak seperti apa, seperti bersih putih gitu. Dia duduk di samping Nabi, dia duduk di depan Nabi, meletakkan tangannya di paha Nabi, langsung melontarkan pertanyaan. Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Nabi Muhammad pun menjawab, Islam itu ketika engkau bersyahadat bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu Rasul Allah, taqimus shalah, dirikanlah salat, wa tu'tiyatiz zakah, dia zakah, melakukan zakat, tasumu Ramadan, puasa berbulan Ramadan, tahajjul bait in istata'at ilaihi sabilan. Berhaji kepada orang yang mampu. Ya. Jadi dalam sini disebut Syekh Hisham Kamil pun mensyarah bahwasanya ketika Jibril bertanya
akhbirni an Islam artinya hakikat Islam itu gimana? Disyarahkan oleh Syekh Hisam Kamil. Disyarah beliau ketika malaikat Jibril bertanya akhbirni an Islam, itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi beliau bilang bahwasanya akhbirni an Islam, bahwasanya malaikat Jibril itu menanyakan tentang hakikat Islam itu gimana sih? Islam itu gimana? Apakah dia semua sebuah nama atau sebuah agama biasa saja? Tapi jadi malaikat Jibril itu bertanya hakikat Islam itu gimana? Makanya Nabi Muhammad dengan antashhadu, kita bersyahadat, kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya juga kita bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulnya. Itulah hakikatnya Islam. Kita harus melaksanakan sholat, puasa bulan Ramadan, zakat, dan haji pada orang yang mampu. Itulah hakikatnya Islam. Dah kan? Setelah itu ditanya lagi, akhbirni anil iman. Akhbirni an iman. Iman itu gimana sih? Apa sih arti iman? Nah, disyarah oleh Syekh Hisam Kamil bahwa iman itu secara lugah tasaddiq, artinya membenarkan. Itu secara lugah. Syarah-syarahnya artinya membenarkan hati kita. Hati kita ini betul-betul harus membenarkan diri bahwasanya kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, dan segala-galanya, beriman juga kepada hari akhir, dan beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Artinya iman itulah kita membenarkan hati kita. Membenarkan hati kita bahwasanya kita harus percaya betul-betul kepada Allah, percaya betul-betul kepada rasulnya, percaya betul-betul kepada kitabnya, pada hari akhir, dan pada kadar yang baik dan kadar yang buruk. Itu artinya iman, membetulkan hati kita. Itulah kata syarah beliau. Ya kan? Habis itu ditanya lagi oleh malaikat Jibril, akhbirni ani ihsan. Ihsan itu secara lugah artinya intaqan, ittiqan. Artinya penyempurnaan. Ihsan itu artinya penyempurnaan secara lugah. Secara adalah menyempurnakan amalan kita secara menyempurnakan seluruh amalan kita yang kita lakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu arti ihsan sebetulnya. Itu arti ihsan. Makanya Nabi berkata ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Nabi pun menjawab pertanyaan malaikat Jibril dengan anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seperti engkau melihatnya. Begitu jawab Nabi. Fa in lam takun tarahu fa innaka yaraka. Seandainya kau pun tidak bisa merasa bahwasanya Allah melihat dirimu, tapi kau harus percaya bahwasanya Allah itu selalu melihat dirimu. Begitulah arti ihsan. Makanya kita ini ketika beribadah, seandainya kita pun, karena tidak semua orang bisa merasakan bahwasanya kita kita selalu dilihat Allah, kita selalu dilihat Allah. Tidak semua orang bisa merasakan, karena tidak semua orang alim. Ya kan? Tapi tetaplah terbenamkan dalam hati bahwasanya Allah itu selalu melihat kepada kita. Setelah itu malaikat Jibril pun bertanya, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahu sa'ah itu artinya hari kiamat. Kasih tahu hari kiamat. Nabi pun jawab, mas'aluhu anha bi'amali manisail. Orang yang ditanya tidaklah tahu daripada bertanya. Itu perkataan Nabi yang mengandung makna beliau tidak tahu, begitu. Beliau tidak langsung mengucap tidak tahu, tapi dengan kata-kata majas begitulah beliau jawab. Kita harus memahami apa yang dikatakan Nabi. Setelah itu malaikat Jibril pun bertanya, fa akhbirnil amratiyah. Beritahulah tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah ketika ada seorang budak-budak perempuan yang melahirkan daripada anak tuannya, budak-budak perempuan yang banyak melahir daripada tuannya, dan orang-orang yang miskin pengembala, berlomba-lomba ingin membangun rumah-rumah yang megah, membangun suatu harga yang membangun bangunan yang megah-megah. Tanda-tandanya. Setelah itu
Pergilah malaikat Jibril. Nah, setelah pergi malaikat Jibril, ditanyalah Nabi Muhammad kepada Umar. Ya Umar, kau tahu tak siapa beliau? Kau tahu tak siapa beliau? Jawablah Umar, Allahu Rasul. Mana jawaban Umar? Nah, Umar pun menjawab, Allahu Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, begitu. Ya, kan? Rasul Nabi menjawab, sesungguhnya yang bertanya di duduk depan kalian itu adalah malaikat Jibril. Beliau datang kepada kita, dia datang kepada kita memberitahu apa artinya tentang yang ditanyakan itu. Dia beliau tahu mengajarkan kita tentang Islam sebetulnya, tentang Islam sebetulnya, tentang iman betulnya, tentang ihsan sebetulnya. Nah, mengajarkan kita. Beliau bertanya dan mengajarkan kita. Dan pun di saat tadi ketika malaikat Jibril bertanya dan Nabi Muhammad menjawab, nah malaikat Jibril pun menjawab juga sekalian, shadaqta, benarlah engkau Muhammad. Seketika itu sahabat-sahabat Nabi heran, kok dia yang bertanya, dia juga yang membetulkan. Ya kan? Nah, begitu. Artinya ketika Nabi menjawab betul dengan jawaban Nabi, maka malaikat Jibril pun langsung kata, kau betul Muhammad. Itulah cara Allah mengajarkan kita. Itu hebatnya hadis-hadis Nabi telah datang kepada kita, mengajarkan kita betul-betul bagaimana Islam itu, bagaimana iman itu, bagaimana ihsan itu. Itu hebatnya Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita, ini ajaran kepada kita. Dan berkata pun Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, kalau seandainya Quran itu punya umul Quran, yaitu Al-Fatihah, maka hadis kedua ini sebetulnya umul hadis. Nah, kalau misalnya umul Quran, ibunya Quran itu adalah Al-Fatihah, jadi ibunya hadis itulah hadis kedua ini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Nah, begitulah kata beliau. Rabbil alamin. Setelah saya jelaskan pada hadis kedua ini, mudah-mudahan jelas dan terpelajar, dan mudah-mudahan juga diberi rahmat Allah Ta'ala tentang apa yang saya ajari ini. Mudah-mudahan juga kita dapat memahami dan memahami segala macamnya, segala seluruh ilmu yang telah diberikan Allah Ta'ala sekarang ini. Jadi kalau seandainya ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf, mohon sebesar-besarnya. Dan juga pada ustaz-ustaz sekalian, kalau seandainya ada kata saya yang salah, yang kurang dapat dipahami, tolong cepat diberitahu, karena jangan sampai orang awam salah paham dengan agama kita. Faman kana hijratuhu lidunya yusahibuha aw sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga pada Ustaz Fatur telah memberitahu agar kita tidak salah dalam menyebutkan hadis-hadis Nabi yang mulia ini. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya dalam kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.